Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Pratika Zelpia dengan NIM 2220 801024 eh, akan menyampaikan materi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam ilmu pengetahuan dari mata mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Eh, Baik, yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki aspek yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling berikatan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kata ontologis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ontologis, ontos yang berarti berada atau yang ada, dan kata epistemologis sendiri berasal dari Yunani yang artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Dan pada aksiologis sendiri berasal dari kata akios yang berarti bermanfaat dan logos yaitu berarti teori. Pada filsafat ilmu memberikan kekuatan bagi perkembangan serta kemajuan suatu ilmu dan sekaligus nilai moral yang terkandung dalam setiap ilmu, baik itu dalam tatanan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setiap jenis ilmu pengetahuan sendiri pastinya memiliki ciri-ciri yang spesifik untuk menjawab apa ontologi dan bagaimana epistemologis, dan untuk apa sendiri aksiologi. Pada suatu ilmu pengetahuan disusun ketiga aspek dalam berpikir filsafat sendiri, yang dimana yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sangat saling berhubungan satu sama lain. Dan yang pertama yaitu ilmu yang ditinjau secara ontologi. Seperti yang kita tahu, secara bahasa ontologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos sendiri adalah yang ada dan sedangkan arti logos sendiri adalah ilmu. Jadi sederhananya ontologi sendiri adalah ilmu yang berbicara tentang yang ada atau ilmu pengetahuan yaitu hakikat objek pengetahuan dan hakikat hubungan objek-objek ilmu dan bagaimana ilmu itu sendiri ditinjau. Maka pembahasannya adalah ontologi melakukan pemeriksaan atau melakukan analisis terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan apakah ilmu pengetahuan itu benar-benar ada atau tidak ada. Dan menurut istilah sendiri, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kajian ontologi sendiri sering dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam. Pada pandangan Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya sendiri adalah ilmu yang dapat didengar atau dilihat dan kita rasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksas, dan ilmu politik. Dan yang kedua yaitu objek ilmu yang bersifat non-materi atau berlawanan sendiri dengan objek materi. Pada non-materi ini sendiri yang dimana kita bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih pada kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara tentang roh, sifat, wujud Tuhan. Eh, Ontologi sendiri adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telah ontologi adalah yang ada atau tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi sendiri membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti
atau yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semula bentuknya. Dan yang kedua, yaitu ilmu yang ditinjau secara epistemologi. Seperti yang kita tahu secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, yaitu pengetahuan, yaitu episte artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Epistemologi sendiri adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar atau tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi sendiri merupakan nama lain dari logika material yang membahas dari pengetahuan. Epistemologi sendiri merupakan wujud studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana mengetahui benda-benda tersebut. Dan selain itu, epistemologi sendiri merupakan suatu doktrin atau filsafat yang lebih menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Menurut epistemologi sendiri, setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri yang spesifik mengenai apa dan bagaimana untuk apa, yang tersusun secara rapi dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi itu sendiri selalu dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi adalah pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dengan mempertimbangkan aspek ontologi dan aksiologi masing-masing ilmu. Kajian epistemologi sendiri membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut dan hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar dan yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek epistemologi sendiri adalah mempertanyakan bagaimana suatu itu datang dan bagaimana cara kita mengetahuinya, lalu bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah ilmu yang ditinjau secara aksiologi. Yang aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi sederhananya aksiologi adalah ilmu tentang nilai, yang dimana aksiologi sendiri berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai, apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terikat nilai. Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi sendiri berhubungan baik dan buruk atau berhubungan dengan layak atau tak pantasnya, tidak layak atau tidak pantas. Berbicara sendiri tentang nilai sendiri, ilmu bebas nilai yaitu ilmu yang membicarakan pula tentang etika, karena sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah rumit. Jawabannya bukan sekedar hanya iya atau tidak. Uh, Menghadapi faktanya seperti ini, ilmu sendiri pada hakikatnya mempelajari alam dengan mempertanyakan yang bersifat seharusnya. Untuk apa ilmu itu dipergunakan dan di mana batas wewenang penjelajahan keilmuan dan ke arah mana percabangan keilmuan ini diarahkan? Dan teori tentang nilai sendiri adalah suatu nilai pembuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi. Segala sesuatu yang kita beri nilai, pemandangan yang indah, akhlak anak terhadap, ya misalnya, akhlak anak terhadap orang tuanya dengan sopan santun, suasana lingkungan dengan menyenangkan kondisi badan dengan nilai sehat, ataupun ada juga perbedaan antara pertimbangan nilai dengan penilaian fakta. Fakta adalah bentuk kenyataannya yang ia dapat ditangkap dengan panca indera, sedang nilai hanya dapat dihayati.
Fakta sendiri sebenarnya bersifat netral, tetapi manusialah yang memberikan nilai kedalamannya sehingga ia mengandung nilai. Dan teori tentang nilai sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Estetika sendiri termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik maupun buruk. Dan pada cakupan nilai etika sendiri adalah ukuran perbuatan yang baik dan berlaku secara universal bagi seluruh manusia. Apakah dasar yang dipakai untuk menentukan adanya sendiri itu norma-norma tersebut baik atau tidak? Sedangkan nilai etika sendiri diperuntukkan pada manusia saja. Selain manusia atau binatang, benda, alam, dan intinya yang tidak mengandung nilai etika. Karena itu tidak mungkin dihukum baik atau buruknya, salah atau benar. Contohnya yaitu di dikatakan mencuri itu nilai etikanya jahat dan orang yang melakukan itu dihukum bersalah. Tapi kalau kucing mengambil ikan dalam lemari tanpa izin, tidak akan dihukum bersalah. Eh, dalam pandangan Islam sendiri dapat ditinjau dari sisi manfaatnya atau dimensi aksiologi. Atas penerapan dan orientasinya, maka ilmu itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, ilmu yang diterapkan dan bermanfaat langsung untuk kehidupan manusia di dunia. Dalam kelompok ilmu ini adalah yang jelas-jelas langsung dirasakan dan dibutuhkan oleh manusia di dunia, ataupun dibutuhkan dalam masa hidupnya. Seperti ilmu sains yang mencakup ilmu politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau kejiwaan, psikologi. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat secara tidak langsung untuk kehidupan manusia di dunia, tapi untuk kehidupannya di akhirat. Dari materi yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Ilmu pengetahuan sendiri dapat menjadi tolak ukur untuk melihat maju atau mundurnya suatu bangsa. Dan ilmu pengetahuan sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu menjadikan para filosofil yang berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis terkait dengan kajian suatu ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, ahli filsafat sendiri membagi studi filsafat menjadi tiga, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, seperti yang telah kita bahas tadi. Dan dalam pembahasannya, ontologi sendiri adalah ilmu yang fokus pada hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Dan ontologi sendiri mencoba membuktikan dan memaparkan bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan epistemologi sendiri adalah ilmu yang membahas fokus pada pentingnya atau cara metodologi ilmu sendiri. Ilmu sendiri, ilmu itu ilmu pengetahuan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya paparkan. Jika ada salah kata atau perbuatan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.